Aku istri pria paling berkuasa di kota utara. Selama 5 tahun, dia bahkan tak pernah sentuh aku. Malaikat yang dia puja adalah wanita lain. Bagi pria yang merangkak naik ke puncak dunia bawah kota utara, dia menjadi obsesi yang tak bisa dia tolak. Marco, selamatkan aku. Aku hamil anaknya. Dia datang buatmu. Apa kau mau lihat kembang api ayah? Tahan wanita itu, lakukan sesukamu. Katakan di mana dia. Nyonya Esposito memang sudah mati. Tak ada Elena lagi. Jadilah tunanganku setahun. Saat semua ini selesai, tambang itu milikmu. Kali ini, aku takkan beri Marco kesempatan lagi untuk hancurkan hidupku. Kau akan menyesal. Aku istri pria paling berkuasa di kota utara. Tapi, sayang, aku udah menikah dengan Marco selama 5 tahun. Dia tak pernah sentuh aku sekalipun. Berapa kali harus kubilang padamu? Aku menjaga diriku tetap suci untuk seorang malaikat. Semua orang bilang bos mafia paling berkuasa di kota utara. Pria dengan banyak nyawa di tangannya. Sangat taat beragama. Tapi siapa sangka malaikat yang dia puja adalah wanita lain. Ini semua kehendak Tuhan. Gadis itu tumbuh di daerah kumuh yang sama dengan Marco, tapi dia tetap suci seperti malaikat. Bagi pria yang merangkak naik ke puncak dunia bawah kota utara, dia menjadi obsesi yang tak bisa dia tolak. Malam ini, biang lala ini milikmu. Tanda tangani ini dan pergi. Beri saham Kasino Selatan. Hadiah perpisahan. Terima atau tinggalkan. Marco, aku relakan masa depan dan impianku demi nikahi kau. Dan begini caramu balas aku. Kau akan menyesal. Tapi tak kusangka dia sangat tergila-gila pada biarawati itu. Sampai-sampai dia bahkan celakai orang tuaku. Ayah, ibu. Udah kubilang, kau akan menyesal. Ada apa tadi? Bukan hal penting. Mau lihat kembang api? Saat aku buka mata lagi, aku kembali ke saat sebelum semuanya terjadi. Kali ini, aku takkan beri Marco kesempatan lagi untuk hancurkan hidupku. Pak Goodman, urus perceraian segera. Pak Goodman, siapkan surat cerai segera.
Lalu hubungi agen properti di Swiss dan atur agar orang tuaku pindah ke sana secepat mungkin. Elena, tapi kamu sudah banyak berkorban untuk nikahi Marco. Kenapa tiba-tiba ubah pikiran? Jangan banyak tanya, lakukan saja. Dalam 5 hari aku mau kamu hapus semua jejakku. Sebelum aku hilang selamanya dari dunia ini, aku mau lihat wanita yang merebut priaku. Dia memang seperti malaikat, begitu murni, begitu suci. Pantas saja Marco tergila-gila padanya. Awas! Kenapa? Kenapa dia pertaruhkan nyawa demi selamatkan aku? Hak Mia, tanganmu. Gak apa-apa. Tuhan lindungi kita. Terima kasih. Aku cuma orang asing. Kenapa kau pertaruhkan nyawa demi selamatkanku? Jika ada yang butuh bantuan, aku akan bantu. Ada alasan Tuhan kirimku ke dunia. Terima kasih ya. Aku yakin tempatmu sudah ada di surga. Tolong terima ini. Ini caraku berterima kasih. Ini kehendak Tuhan. Tapi kalau kamu bersikeras, tolong sumbangkan ke gereja. Nanti aku tiada. Posisi Nyonya Esposito akan jadi milikmu. Jika Marco lihatku bersamanya sekarang, dia akan curiga. Mia, terluka? Aku di luar, aku akan masuk. Marco, Mia, kamu terluka di mana? aku nggak apa-apa. Cuma lecet sedikit. Cari tahu siapa yang bangun gereja ini. Cepat. Aku mau namanya. Marco, tolong aku. Mereka mau bunuh aku. Aku sudah lihat banyak mayat. Kok aku harus peduli? Satu mayat lagi. Jangan lepaskan aku. Tangannya cuma lecet dan kamu bawa helikopter. Aku hampir mati dan kamu bahkan gak peduli. Kamu gak peduli. Apa Marco di dalam? Nyonya, Tuan Esposito di ruang doa. Tak ada yang boleh ganggu dia. Aku hampir mati, dia sama sekali gak peduli. Tapi demi wanita itu, dia rela berlutut dan obati lukanya. Nyonya, Berikan ini ke Marco saat dia senggang. Dan jangan beritahu dia aku kesini. Perceraian ini. Bukankah ini yang selalu kamu inginkan? Tuan Esposito, dokumen ini perlu ditandatangani. Tuan, ini dari istri Anda. Mau lihat dulu tidak? Elena. Kurasa itu nggak penting. Lagi pula dia gadis yang polos. Sayang, kamu harusnya bisa ke Swiss untuk kuliah S3 di jurusan kedokteran yang selalu kamu impikan. Apa kamu benar-benar lepaskan semua itu demi Marco? Marco adalah masa depanku, dia sepadan. Kupikir jika aku berikan segalanya, hati sedingin miliknya pun bisa luluh. Sekarang aku sadar betapa salahnya diriku. Saya bawakan gaun pengantin, mau apakan gaun ini?
Dibakar? Tapi nyonya Anda selalu minta lihat ini saat Anda rindu suami Anda, sekarang Anda mau bakar ini. Apa bicaraku kurang jelas? Buang juga barang yang lainnya. Semuanya. Tuhan yang Maha Pengasih, lindungi aku dan keluargaku. Semoga penderitaan ini berakhir selamanya. Amin. Maafkan aku. Waktu itu aku tak sempat pamit loh. Jangan minta maaf. Kamu selamatkan aku. Aku masih harus berterima kasih kepadamu. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Gak apa-apa. Kamu bisa cerita padaku? Aku tak seharusnya mengaku, tapi ku langgar sumpahku. Pria yang menolongku hari itu. Aku jatuh cinta padanya, dan aku hamil anaknya. Sejak aku beritahu dia hindariku terus. Menurutmu apa dia udah punya istri? Kalau dia tahu aku istri Marco, dia bakal mengamuk. Dan kalau Marco lihat kita ngobrol, dia bakal hancurkan aku. Kalau Mia sampai tahu aku istri Marco, dia akan hancur. Dan Marco. Jangan. Tak bisa biarkan terjadi lagi. Mia tak boleh terluka. Sebelum aku pergi, gak apa-apa. Kamu anak Tuhan, ya? Tuhan pasti akan maafkan kamu. Tapi, maaf, harus angkat telepon ini. Ayah, sudah mendarat di Swiss belum? Baru turun pesawat. Kok pindah mendadak, Elena? Apa yang terjadi? Baguslah. Aku lega. Aku jelaskan nanti saat ini berakhir. Sampai jumpa. Tinggal satu langkah terakhir untuk diurus. Halloween udah lewat lama. Lagi apa kau di sini? Biarawati bisu ya. Mau berdoa buat kami. Secara pribadi. Kamu gak apa-apa? Gak ada yang berani sentuh aku kayak gitu di wilayahku. Tangkap mereka. Cantik banget. Selera yang bagus. Hei bisu, aku punya bahasa isyarat buatmu kayak gini nih. Sekarang sini cobain. Haha. Wah, ada lawan ya. Aku suka. Hentikan. Kamu urus yang galak itu. Aku bakal urus si bisu kecil ini. Gak bisa ngomong. Tenang, mulut itu akan berguna. Nanti... Marco. Pak Esposito, tolong. Aku nggak tahu kalau mereka orangmu. Maaf, aku kelamaan Mia. Marco, datang bantu aku. Jadi kapan kamu tahu soal Mia? Itu sebabnya kamu rencanakan ini. Beraninya kamu...
Apa maksudmu aku datang buat selamatkan dia? Bukan jawaban itu yang ku mau. Cepat bilang. Sekarang? Aku nggak tahu. Aku nggak tahu apa-apa. Aku bersumpah. Kalau ku beritahu, kau akan lepaskan aku. Itu ulahnya. Dia bayar kami. Suruh kami incar biarawati itu. Bilang dia makin sakiti, dia makin besar bayaran janji dia akan kenalkan kami ke keluarga Esposito. Itu bohong. Aku belum pernah lihat kau. Kau bikin aku muak. Jangan biarkan aku lihat kalian lagi. Bahwa wanita itu lakukan sesukamu. Marco, aku pernah jadi istrimu. Selama 5 tahun, Sekarang, kita bisa lanjutkan. kupikir ini akan menjadi awal kebahagiaanku. Ternyata ini adalah awal dari mimpi buruk. Pak Goodman, percepat rencananya. Hapus semua informasiku. Aku pergi sekarang ya. Tuan Esposito, udah diperiksa, hanya luka ringan, tidak parah. Akan baik-baik saja. Apa aku tanya kamu? Mia, sayang, masih sakit? Keluar. Wanita di sana, apa dia baik-baik? Dia udah diurus. Jangan khawatir. Siapa yang sakiti Mia, aku bayar harga. Mia, ini salahku. Aku gagal lindungi kau. Mulai sekarang, aku mau kau tinggal bersamaku. Usir Elena. Pindahkan barangnya ke properti distrik biru. Bos, Elena tak ada di sini, dia belum pulang. Baguslah. Buang saja barangnya. Sebenarnya Tuan, barang-barangnya sudah dibereskan. Atas perintahnya sendiri. Apa katamu barusan? Tuan Esposito, istri Anda main-main. Cuma main-main. Nanti dia bakal ngemis-ngemis balik. Baguslah dia pergi. Sekarang tinggal ganti semua barang yang pernah dia sentuh. Malam ini, Kota Utara ada ratu baru. Dia sendiri yang cari masalah. Kasih saja sedikit uang dan dia bakal mohon-mohon buat balik. Ini rumahmu ya? Sekarang ini milikmu juga. Mulai sekarang Mia adalah nyonya di rumah ini. Turuti semua ucapannya, paham? Paham, Tuan. Antar Mia lihat kamar. Elena, tempat ini dulu penuh dengan barang rongsokannya. Bagus, akhirnya bersih. Tuan, sebenarnya Elena yang lakukan ini. Saya tak tahu menahu. Elena lakukan ini? Elena lakukan ini? Bos, pengkhianat ditangkap. Dia dibawa ke dermaga. Urus, jangan tinggalkan jejak. Apa kamu betah di sini? Bos, sebentar rapat. Batalkan. Mulai sekarang Mia yang utama. Tapi bos, pemotongan pita malam ini di Kasino Timur Nyonya Esposito hadir bersama Anda. Acara sosial besar dengan keluarga mafia lain mungkin kurang cocok untuk Mia. Sedangkan Elena,
Ada apa? Nggak apa-apa, kamu ke kamar aja istirahat. Beritahu Elena. Dia akan temani aku ke acara itu. Bos, Elena tak bisa dihubungi selama 3 hari. Kasih HP itu. Biar aku yang telepon. Nomor yang Anda tuju tidak aktif. Main petak umpet samaku ya. Suruh Luca, bawa tim ke distrik biru cari dia. Dia takkan pergi jauh. Bos, udah cari di distrik biru. Sama sekali tak ada jejaknya. Dia benar-benar hilang. Apa? Dia benar-benar hilang. Tak mungkin. Marco, ada apa? Mia terlalu polos untuk dunia bawah. Hanya Elena yang bisa bertahan di antara penjahat kota utara. Berani kau main-main denganku, Elena. Kesabaranku udah habis. Ada urusan mendesak. Aku harus urus. Temukan Elena bagaimanapun. Baik, Tuan. Nona, kenapa menangis? Dia tak pernah tinggalkan aku seperti ini. Bos, Zack sudah ditemukan di dalam bar itu. Tunggu kumohon. Di mana Elena? Elena. Siapa itu? Jangan suruh aku ulangi. Kami udah lakuin yang kau mau. Kau singkirkan dia. Kami cukup kejam. Hah? Dia tak akan cepat lupa malam itu. Dia wanitaku, berani kau sentuh dia. Tapi Tuan, kau yang suruh kami. Jangan sampai aku lihat kalian lagi. Bahwa wanita itu lakukan sesukamu. Tidak. Katakan sejujurnya. Di mana Elena? Tuan, aku sumpah, kami ikut perintahmu. Tuan, baru dapat kabar kita temukan orang yang terakhir lihat Elena. Tuan, malam itu setelah dipukuli tembak kakinya, lalu mereka bertiga siksa dia sampai pagi. Lalu apa yang terjadi? Wanita itu, dia tak selamat. Apa katamu barusan? Kau baru bilang apa? Kami udah ke RS untuk pastikan. Maafkan saya, bos. Dia benar-benar sudah meninggal. Itu mustahil. Mana mungkin dia meninggal? Itu benar, bos. Kami bawa surat kematian sebagai bukti. Dia tak berhak mati? Kau rencanakan semua ini sama dia kan? Dia tak sanggup lihat aku bersama orang lain, jadi dia rekayasa semua ini. Katakan di mana dia sekarang? Kau gila. Aku tahu kau sekongkol dengannya. Cepat bilang. Jadi kurasa kita sedikit terlalu kasar malam itu. Tak kusangka dia benar-benar mati. Kurasa kita terlalu asyik sampai tak peduli. Bajingan ini berkata jujur. Nyonya Esposito benar-benar mati. Udah tak ada Elena lagi. Tak ada Elena. Lagi. Elena. Aku tahu kamu masih hidup, cepat keluar. Elena.
Cepat keluar. Marco, tak percaya aku sudah mati. Ternyata agar bisa bebas darimu hanya perlu menyuap bawahanmu dan palsukan surat kematian. Harusnya aku lakukan ini dari awal. Elena, kembali ke sini. Selamat tinggal, Marco. Mulai sekarang duniamu tak ada urusannya denganku. Saatnya aku hidup untuk diriku sendiri. Tuan, ini soal Elena. Apa kalian temukan dia? Maaf Tuan, kami masih belum mendapat kabar tentang keberadaan Elena. Teruslah mencari, kalian semua tak berguna. Foto pernikahan Elena sangat menyukainya. Carmela, bawa itu kembali. Tuan, Anda suruh kami buang barang Elena. Anda bilang Mia tak boleh lihat. Tidak, nikahi aku momen paling bahagia dalam hidupnya. Setiap kali dia marah, melihat gaun itu saja, dia akan lupakan segalanya. Kalian harus temukan itu. Tapi Tunggu apa lagi? dia membakar itu. Foto itu, gaun itu Elena bakar semuanya. Dia lakukan apa? Ibu, ayah, kali ini aku takkan biarkan siapapun sakiti kalian. Elena, Elena, ayo pulang. Kali ini aku lindungi kalian. Jadi, Elena, kau bakar gaun pengantinmu. Kau pasti sengaja jual mahal. Bawa orang tuanya padaku. Kau mau main petak umpet? Baiklah, kita lihat berapa lama kau bertahan. Bos, ada kabar dari Luka. Bicaralah. Orang tuanya menghilang, SSN mereka sudah dicabut. Kau bilang apa? Kok bisa tak ada yang beritahu aku hal sebesar ini? Bos, Anda bilang apapun tentang dia tak penting. Kami dilarang ganggu Anda. Berhenti omong kosong. Istriku mati. Mertuaku hilang, aku orang terakhir tahu. Bos, secara teknis, dia bukan istri Anda. Apa maksudmu? Anda tanda tangan ini. Kapan ini terjadi? Pak Esposito, tanda tangani dokumen ini. Tuan, ini dari istri Anda. Mau lihat ini dulu tidak? Elena. Kurasa ini tak begitu penting. Dia cuma gadis yang polos. Elena, semua berawal dari situ. Tidak. Tak mungkin. Tuan, Lagi pula, secara hukum pernikahan kalian tak sepenuhnya sah. Tutupin mulutmu. Elena mengejarku selama 5 tahun. Menikah denganku selama 5 tahun 10 tahun. Dia sangat setia padaku. Dan sekarang kau berharap aku percaya dia pergi begitu saja.
Dasar pecundang sih. Cepat cari dia. Sekarang. Mia, kenapa kau di sini? Bos, suruh kamu jangan keluar kamar. Carmela, tolong beritahu aku. Apa Marco sudah berkeluarga? Istrinya, apa dia bernama Elena? Setiap wanita terikat keluarga Esposito pasti menderita. Ini Elena. Dia istrinya selama 5 tahun. Itu dia. Dia istri Marco. Mana mungkin ya? Istrinya adalah dia. Itu aku hancurkan pernikahan mereka. Aku jatuh cinta padanya dan aku hamil anaknya. Ini semua salahku. Dia bertaruh nyawa demi selamatkan aku. Dan begini caraku membalas dia. Ada apa, Nona? Anda kenal Elena. Tapi Tuan Esposito bilang dialah orangnya yang suruh orang-orang itu serang Anda. Bukannya aku suruh kau tetap di kamar. Tidak, kau harus dengarkan aku. Hari itu, Elena melindungiku. Dia dipukuli karena aku. Dia selamatkan nyawaku. Aku yang bersalah padanya. Apa kau? Bicara jujur sekarang. Jadi, semua yang Elena katakan hari itu benar. Jadi, semua yang Elena katakan hari itu benar. Jadi kapan kamu tahu soal Mia? Apa sebabnya kamu rencanakan ini? Beraninya kamu. Apa maksudmu aku datang buat selamatkan dia? Permainan konyol ini berhenti sok jual mahal, Elena. Kamu bisa lari sepuasnya. Aku sendiri seret kamu kembali. Sayang, teman lama dari kampung halaman hubungi kita. Marco terus mencarimu. Bagaimana kalau dia... Itu tak mungkin. Aku takkan biarkan dia hubungi kita lagi. Kami percaya padamu. Tapi hidup dalam ketakutan tak akan membantu. Kurasa sudah saatnya fokus pada masa depanmu. Ibumu benar. Gimana kalau kau mulai main ski lagi? Dulu kau suka, tempat ini sangat cocok untuk itu. Dulu, hobi kesukaanku selain riset medis juga ada main ski. Tapi Marco tak pernah izinkan aku. Kalian benar, saatnya aku merebut kembali hidupku. Enam bulan berlalu, aku telah merebut kembali hidupku. Taklukan satu demi satu lereng. Hanya saat menembus batas. Ingatan itu akhirnya bisa diam.
Makasih udah nolongin aku. Kamu tinggal di atas sini juga. Kebetulan aku... Diam. Hemat tenagamu. Sialan, kasar banget. Sikapnya nyebelin tapi lumayan ganteng. Lerengnya sudah kelihatan stabil. Kamu masih mau lanjut? Kamu gila ya? Kita harus panggil bantuan. Ini masih berbahaya. Kalau gitu tinggal aja. Tunggu bantuan. Kamu cari mati ya? Aku gak bakal peduli kalau kamu gak nolongin aku. Kamu gak boleh pergi sendirian. Kenapa dia terlihat seperti orang sekarat? Hati-hati. Hei, bertahanlah. Bertahanlah. Kehilangan kesadaran parah. Penyebab tak diketahui. Butuh pemeriksaan lengkap. Sekarang. Segera kami urus. Apa kamu walinya? Kami butuh tanda tangan untuk persetujuan operasi. Aku temukan dia begini, saya dokter. Maka kami butuh keluarga riwayat medis dan persetujuan. Dia selamatkan nyawaku. Aku berutang padanya. Tapi Marco masih memburuku. Aku harus pakai nama palsu. Aku pacarnya. Lakukan segala cara, selamatkan dia. Lona, maaf, Ada apa dia baik-baik? kondisi stabil, tapi pacar Anda mengidap atrofi otot tulang belakang stadium akhir. Sisa umur mungkin kurang 2 tahun. Apa? Kamu masih mau lanjut? Kamu gila ya? Panggil bantuan. Baru saja ada longsor salju. Tinggal aja. Tunggu bantuan. Dia tahu. Makanya dia terus lanjut. Dia rela mati demi mencapai puncak. Atrofi otot tulang belakang. Ada cara pengobatannya, profesorku pernah membahasnya. Kamu sudah bangun. Aku menyeretmu turun gunung. Setidaknya bilanglah halo. Aku tak pernah memintanya. Dia baru selesai operasi. Jangan emosi. Jangan emosi. Kau tahu apa terjadi pada tubuhmu? Ya, Lalu kenapa kau? itulah sebabnya kau tak seharusnya selamatkan aku. Aku tahu sisa waktuku. Oke? Setidaknya biarkan aku memilih. Mati saat mengejar sesuatu. Bukannya membusuk di ranjang RS. Tuhan memberimu kesempatan kedua. Kenapa tak mulai dari awal? Hiduplah layaknya orang yang diberi berkah. Pasti ada alasan kau diberi kesempatan lagi pula. Siapa bilang kau akan mati? Sudah kucoba semuanya, tak ada yang berhasil. Lagi pula, apa kau tahu siapa aku? Saat ini, Kau itu pasienku. baiklah kalau begitu dokter pacar palsu. Namaku Nikolaus, panggil aku Nick.
Harus tanda tangan surat itu. Jangan bilang ke siapapun. Tak sangka kau benar-benar hebat. Aku tak pernah bikin pasienku kecewa. Andai keadaan berbeda, aku pasti masih meneliti di sini. Apa yang terjadi? Mungkin aku bisa. Maaf, angkat telepon dulu. Sepertinya dia tak tahu siapa aku juga. Pak Goodman, apa yang kau temukan? Nona. Pria ini, pasien Anda kan? Dia bukan orang ya yang bisa Anda singgung tuh. Apa? Nona, katakan Anda tak singgung dia. Bicara apa? Pria macam apa yang bikin kamu takut? Pria yang bersama Anda adalah putra tunggal dari keluarga Rossi. Keluarga mafia paling berkuasa di dunia. Dia menghilang di Sisilia 3 tahun lalu. Keluarganya tawarkan jutaan untuk info keberadaannya. Keluarga Rossi. Jadi dia pewaris mafia paling ditakuti di dunia. Tepat sekali. Nona, jangan berurusan dengan orang seperti itu. Sepertinya sudah terlambat. Pak Goodman, hubungi keluarga Rossi secara anonim. Suruh mereka jemput dia. Pewaris kerajaan Rossi telah ditemukan di rumah sakit. Cepat bergerak. Masih nihila? Belum, bos. Kenapa di sini? Udah ku bilang aku kembali setelah urusanku selesai. Kamu masih nggak mau kasih tahu aku apa yang sebenarnya terjadi? Jangan mikir macam-macam, Mia. Gak ada yang perlu dibahas. Antar dia pulang. Dia lagi hamil. Dia nggak boleh keluar kamar. Tuan, soal wanita itu. Di mana dia? Itu namanya Ellen. Setelah bandingkan fotonya, 90% yakin itu dia. Apa? Itu dia. Mereka temukan dia. Pacar cepat juga dia lanjut hidup. Pesan tiket pesawat. Aku harus temui dia sekarang. Kita hancurkan hidupnya, aku bantu dia. Aku tak bisa biarin dia nyakitinnya lagi. Aku harus lakukan sesuatu. Mia, ada apa lagi? Kau pikir aku tak tahu apa yang terjadi? Dari mana kau dapat foto itu? Kau sakiti Elena, katakan sebenarnya. Mia, Aku tak menyakitinya. Dia sendiri yang cari gara-gara. Dia mau menyakitimu. Aku hanya melindungimu. Biar aku seret dia pulang. Kali ini dia harus jujur di depanku. jalan. Pria yang dulu mencintaiku, bahkan tak mau menoleh ke belakang. Wah, tak disangka Marco yang hebat. Buang wanitanya seperti sampah. Raja Kota Utara. Malah lebih mirip pengecut. Karena dia tak mau kau lagi.
Ini giliranku kau. Tahu apa yang dia perbuat padaku. Aku udah lama mau balas dendam. Tak ada cara lebih baik. Selain mulai dari wanita favoritnya. Tadi ya bos mafia. Wanitanya tetap berakhir di tanganku. Marco, kumohon jangan pergi. Selamatkan aku. Bos, Ada masalah? Hentikan mobilnya. Marco. Aku tahu kamu tak akan tinggalkanku. Bos, kembali saja. Anda butuh istirahat. Aku tak apa prioritasku bawa Elena kembali. Yang lain tak penting. Bandara. Sekarang. Apa si bisu kecil ini mau bicara? Biar ku tebak, kau masih berharap Marco akan selamatkan kau kan? Sadarlah, dia sudah pergi mengejar Elena. Santailah. Tak ada selamatkan kau. Marco, jangan pergi. Selamatkan aku. Berhenti melawan. Kabar buruk, Marco sudah keluar negeri. Dia datang untukmu. Apa bagaimana dia temukan kita? Apa karena kodemu? RS bocorkan dokumen itu. Kita gimana? Jangan khawatir, Bu, dia tak akan temukan kita gampang. Dia di sini. Dia datang. Tunggu. Mobil-mobil itu. Model Italia edisi terbatas. Marco tak punya kuasa sebesar itu. Siapa sebenarnya ini? Elena. Pergi tanpa pamit. Tidak sopan. Nick, gimana dia nemuin aku? Kau kenal dia? Tuan, Nyonya. Oh ya, kalian berteman masuklah, no. Lagi apa kau di sini? Aku datang buat berikan penawaran yang tak bisa kau tolak. Keluargaku memiliki tambang berlian yang sangat menguntungkan di negara es. Jika kau setuju, aku bisa serahkan padamu dan keluargamu. Selamanya. Apa-apaan ini? Ini nyata. Dengan uang sebanyak ini, kita bisa hidup di mana saja. Siapa orang ini? Seberapa kuat pria ini? Aku selamatkan kau bukan untuk imbalan.
Ada satu syarat kesepakatan ini. Jadi tunanganku setahun. Setelah itu selesai, tambang itu milikmu. Selamanya. Marco semakin dekat. Mungkin hanya keluarga Rossi yang bisa lindungi aku sekarang. Baiklah, tanda tangan. Ada kabar baru? Kalian sudah temukan Elena? Maaf Tuan, jejaknya lenyap dalam semalam. Hilang tanpa sisa. Sialan. Siapa yang berani campuri urusanku? Ada satu hal lagi. Sebuah undangan dari keluarga Rossi. Tuan, Anda hadir. Tentu saja. Ini keluarga Rossi. Dengan dukungan keluarga Rossi, aku bisa segera temukan Elena. Selamat datang kembali Tuan Rossi. Urus keperluannya. Dan pastikan dia tak kabur lagi. Aku bukan putri yang harus dikurung di istana. Kenapa aku di sini? Kukira kau bawa aku ke berangkas. Bukan untuk berdandan. Tunggu. Apa semua ini? Bersiaplah untuk perjamuan. Aku? Siapa lagi? Bawa wanita cantik ini. Coba gaun, pastikan dia dapat apapun yang diminta. Halo. Nah, gimana? Gimana penampilanku? Hei, kau masih hidup di sana? Lumayan. Kau pantas pakai nama keluarga Rossi. Jangan dengarkan dia. Nyonya matanya tak bisa lepas darimu. Kami belum pernah melihatnya begitu. Tunggu, aku bukan istrinya. Kami punya kesepakatan. Aku harus lakukan ini. Tentu saja. Kami tak tanya gimana bos perlakukan tunangannya. Gaun itu. Simpan saja. Ayo pergi. Kok aku masih saja gugup di acara begini? Tetaplah di dekat. Tak akan ada yang bisa buatmu menunduk lagi. Bos, itu kepala keluarga Rossi. Apa dia senang hari ini? Ya, putranya akan umumkan pertunangannya malam ini. Putranya. Kukira putranya. Menghilang setelah jatuh sakit. Lihat siapa itu. Itu dia, pewaris keluarga Rossi. Dan wanita di sebelahnya. Dia sangat cantik. Benar sekali. Mereka terlihat serasi. Elena? Sialan ngapain dia di sini? Dia berhasil masuk ke keluarga Rossi. Dan menjadi tunangan pewarisnya. Bukan Elena milikku. Hadirin, biar saya ini tunanganku. Tunggu dulu.
Dia bukan tunanganmu. Ikut aku. Sekarang. Apa kamu tuli? Jangan sentuh dia. Apa Esposito gila? Ya, dia kuasai kota utara. Bukan apa-apa dibanding keluarga Rossi. Dia akan dibunuh karena mencoba bawa pulang tunangan Nick. Elena, kau dengar aku. Apa kamu benar-benar memilih orang aneh sekarat itu daripada pria yang kamu cintai 10 tahun? Tuan, hati-hati, kita tak bisa saingi. Keluarga Rossi tahu itu. Tutup mulutmu, Tuan Esposito. Sepertinya kamu tersinggung. Bagus. Siapa bilang aku mau mati? Sebenarnya ada dua hal yang ingin aku umumkan hari ini. Pertama, penyakitku sudah disembuhkan oleh Helena. Sembuh oleh Elena. Tapi dia tak berguna. Penyakit Nick itu langka dan tak tersembuhkan. Bahkan teknologi dan dokter paling canggih pun tak bisa bantu Nick. Kenal Elena bertahun-tahun, dia cuma main rumah-rumahan. Kalau dia punya bakat sembuhkan penyakit, mana hadiah Nobel miliknya? Kalau dia tak menikahimu, dia pasti sudah ada di puncak dunia medis. Dia relakan segalanya untukmu. Kamu tak pernah menyadari betapa berbakatnya dia sebenarnya. Dia benar-benar sembuh total. Kalaupun percaya omong kosong ini terus kenapa? Elena mencintaiku, beraninya kau sentuh wanitaku. Sekarang, pengumuman kedua. Izinkan aku perkenalkan kembali tunanganku yang cantik dan berbakat, Dr. Elena Rossi, Kepala Penelitian di Universitas ZR. Hah? Gimana kau? Untukmu, ini bukan apa. Kedepannya kamu lanjutkan penelitian di institutmu dinamai namamu. Wanita murahan, kau pikir bisa tinggalkan aku? Kembali ke sini. Kalau kau tak bisa menghormati tunangan, kau tak butuh lidah itu. Tidak. Ini tidak mungkin. Bahkan hidup ini, dia tak bisa lolos dari kematiannya. Ini semua salahmu, Marco. Mia sudah mati. Apa salahnya sih sampai harus begini? Kesalahannya cuma dekat denganmu. Kau hancurkan semua yang kau sentuh. Dia itu malaikat. Begitu tulus, begitu baik. Apa salahnya sampai berurusan denganmu? Katakan padaku. Mia ada di rumah sekarang. Mana mungkin terjadi sesuatu padanya? Nick, tak mau lihat lagi. Lepaskan aku. Katakan apa yang terjadi pada Mia. Kau mau kemana? Aku akan cari Mia. Kau tak akan pergi sendirian. Elena, kembalilah. Apa yang terjadi pada Mia? Apa yang mereka lakukan padamu? Ini biadab. Cari tahu siapa pelakunya. Sekarang. Jika ada yang butuh bantuan, aku akan bantu. Ada alasan Tuhan kirim aku ke dunia. Mia, kalau kau tak pernah ketemu Marco, pasti hidup sederhana dan bahagia. Bukan begini.
Ya Tuhan, tolong jaga dia. Bos, sudah dibereskan. Zack lakukan itu. Dia mengaku dia mati. Keadilan telah ditegakkan. Tidak. Dalang sebenarnya adalah Marco. Elena. Tidak. Tidak, ini tidak nyata. Katakan padaku, gimana Mia mati? Katakan padaku. Kalau kau tak memburuku, Mia pasti masih hidup. Aku sudah pergi. Kenapa kau tak lepaskan aku? Semua orang di dekatmu terluka. Dan kau. Pantas ke neraka. Maafkan aku. Maafkan aku. Satu langkah lagi. Kau jadi mayat berikutnya di kotak itu. Maafkan aku. Maafkan aku. Maafkan aku. Tuhan, ampuni aku. Aku pendosa. Pendosa kotor. Aku pendosa. Pendosa kotor. Aku kubur dia di gereja tempat pertama kali kita bertemu. Tempat pertama aku percaya padanya. Mia, kalau kamu dapat kesempatan mulai ulang lagi, jangan pernah ketemu pria sepertinya lagi. Mereka akan dihukum dengan api neraka abadi. Penderitaan abadi. Kutukan abadi? Dia sudah gila, api dan belerang. Api siksaannya akan menyala selamanya. Aku tak suruh kau